Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu tahap ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti, pencernaan, absorpsi, penyerapan, dan defekasi, pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur yang bekerja sama dalam proses pencernaan. Air liur akan menghancurkan senyawa bakteri dan mengandung enzim ptyalin. Enzim ini akan memecahkan molekul amilum menjadi maltosa. Adapun pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dengan cara merobek, memotong, dan menghaluskan makanan. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke tekuk atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang dapat mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah melalui esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Jika secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengadu-adu bolus, sedangkan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk dengan makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus. Kimus akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter. Dan setelah itu ke usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah panjangnya sekitar 7 meter, dan usus penyerapan yang panjangnya sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di usus tengah. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat makanan diserap, dan penyerapan zat-zat makanan terjadi di usus penyerapan. Glukosa, vitamin larut dalam asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa darah menuju hati, lalu ke seluruh tubuh. Lalu dilanjutkan ke usus besar atau kolon yang memiliki panjang sekitar 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens naik, kolon transversum mendatar, dan kolon descendens menurun, dan terakhir pada anus. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirim ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi.
Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Yang kedua, terdapat kantung empedu. Kantung empedu ini merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu ini berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim-enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Yang ketiga, terdapat pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam usus 12 jari melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium, bikarbonat, dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati.